4, 3, 2, 1, 0. Hai, ketemu lagi dengan Teacher Samsir. Good morning. Hari ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan penjagaku. Selamat datang kembali di Matthew Level. Sebelum kita belajar bersama-sama, let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion, bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Hari ini kita akan sama-sama belajar keluarga yang saling memaafkan. Bacaan Alkitab kita anak teacher terambil dari Kejadian 45, Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, Mazmur 133, Yohanes 14 ayat 34 sampai 35. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama bernyanyi Ku kasihi kau dengan kasihku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur 133 ayat 1. Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pada pelajaran ini kita akan belajar untuk saling mengampuni dalam keluarga, mempraktikkan sikap mengampuni. Wah, pertanyaan teacher kepada anak teacher adalah, pernahkah kamu marah kepada siapa? Kepada mama, papa, kakak, atau adik? Mengapa kamu marah kepada mereka? Karena mungkin marah karena adik mungkin tidak mau dibilangi ya, atau mungkin kita sering bertengkar dengan adik, sering bertengkar dengan kakak. Jadi pertanyaannya juga apa? Sudahkah kamu memaafkannya anak-anak teacher? Rupanya kita diajarkan oleh Tuhan, ingat kita harus memaafkan satu dengan yang lain. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk cepat berdamai. Berdamai dengan siapa? Dengan kakak kita, adik kita, orang tua kita. Sehingga apa? Dengan hidup damai, kita sudah belajar hidup rukun di rumah. Cara mempraktikkan perbuatan memaafkan dalam keluarga. Yang pertama, kita tidak boleh menyimpan dendam sekalipun mungkin kita tidak salah, atau mungkin yang salah orang lain, kita tidak boleh menyimpan dendam. Kita harus memaafkan. Kita
Kita harus belajar memaafkan kepada siapapun orangnya. Di dalam toko Alkitab misalnya ada Esa dan Yakub, sekalipun mereka kakak beradik, mereka juga sering melakukan kesalahan, sehingga mereka tetap memaafkan satu dengan yang lain. Yusuf misalnya sudah difitnah, sudah dijual, tetapi tetap dia memaafkan saudara-saudara, kakak-kakaknya. Dengan saling memaafkan, anak-anak tercaya, hati kita bahagia loh. Ada kedamaian dan semua orang pun terberkati. Sebagai anak Tuhan, kamu pasti melakukan dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa memaafkan. Mari kita tonton Yusuf dan saudara-saudara. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Mari kita belajar dari kisah Yusuf. Walaupun dibenci oleh saudara-saudaranya, tetap mengampuni dan mengasihi.
Dan kita juga belajar dari kisah Esau dan Yakub, dan tidak mengingat kesalahan adiknya dan mau mengampuni. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, hidup damai antar anggota keluarga menunjukkan sikap rukun, mau memaafkan satu dengan yang lain tanpa menyimpan dendam. Tuhan Sang Kasih menginginkan kita untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati anak-anak teacher. Hari ini kita tidak ada tugas ya anak-anak teacher, kita hanya menonton dan menyimak video saja. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita close. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to close our subject religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.